Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Distrik 10 Medan Aceh. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih buat segala berkat, karunia dan penyertaan yang kami terima dari Tuhan. Tuhan begitu baik memberikan kami apa yang kami butuhkan dalam hidup kami, karena Engkau adalah Tuhan kami yang begitu baik. Demikian juga firman-Mu selalu kami butuhkan untuk menjadi penuntun dalam hidup kami. Untuk itu kami mendengar firman-Mu pada saat ini, berkati, buka hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu menjadi penuntun dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP pada hari ini bagi kita, yaitu tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikian firman Tuhan. Mata, telinga, dan indera lainnya diciptakan Tuhan bagi kita manusia, dan dipelihara hingga pada saat ini agar dapat berfungsi sehingga kita dapat melihat, kita dapat mendengar, memahami segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, terlebih dapat bersaksi atas kasih karunia-Nya yang melimpah. Tetapi jikalau kita mempunyai mata dan telinga, bahkan indera yang lain, tapi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka di sana ada yang salah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dalam nats kita hari ini adalah bagian daripada perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan orang banyak yang mengikutinya, di mana dalam pasal 13 ini dinyatakan perumpamaan tentang seorang penabur, yang mana Bapak Ibu Saudara-saudara kita ketahui bahwa benih yang ditaburkan itu ada dan berada di 4 tempat. Dia jatuh, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak duri, namun ada yang jatuh juga di tanah yang baik. Perumpamaan Yesus ini menggambarkan bagaimana firman Tuhan yang disemaikan dan ditaburkan, namun berbagai macam sikap dan respon dari orang yang mendengarnya. Ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, maka para murid pun bertanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Pertanyaan ini disampaikan kepada Yesus. Maka dapat kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya jikalau ada perumpamaan, itu tujuannya untuk lebih mudah menggambarkan, karena dalam perumpamaan terdapat contoh, dapat lebih gampang untuk mengetahuinya. Tetapi masalahnya, perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, walaupun itu sudah digambarkan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi pada waktu itu pendengarnya bukan hanya para murid,
Tetapi di sana juga ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tidak mempercayai dan tidak menerima apa yang dikatakan Yesus, bahkan tidak menerima kedatangan Yesus. Maka di sana mereka bukannya tidak mendengar, mereka bukannya tidak melihat, bukannya tidak berfungsi indera mereka yang diciptakan Tuhan, tetapi hati mereka lah yang tertutup, sehingga apa yang mereka lihat namun mereka tidak lihat, apa yang mereka boleh dengar namun mereka tidak dengar, karena hatinya tertutup. Untuk itu Yesus berkata dalam ayat 13 ini, itu makanya dikatakan, itulah makanya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, melalui khotbah renungan di pagi hari ini, mengingatkan dan mengajak kita bagaimana untuk membuka hati akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Karena dengan membuka hati, maka ketika kita melihat, ketika kita mendengar, kita boleh memahami dan melaksanakannya di dalam kehidupan. Karena apa yang dibawa oleh Yesus, firman-Nya adalah menjadi keselamatan bagi kita. Sehingga setiap orang yang membuka hati untuk percaya dan mengikutinya akan mendapat keselamatan, kehidupan yang kekal yang telah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Untuk itu, dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membuka hati kita. Mari kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus, agar Roh-Nya berdiam di dalam hati kita, sehingga hati kita boleh memancarkan apa yang baik untuk menyaksikan kebesaran dan keagungan Tuhan, memuliakan namanya, dan keselamatan ada bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam Yesus Kristus buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mengingatkan dan mengajarkan kami agar kami selalu didiami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga hati dan pikiran kami terbuka untuk melihat kebesaran, keagungan dan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh semakin bertambah di dalam iman, kepercayaan dan pengharapan kami, sehingga kami boleh selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mendapat tempat dan keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan tersebut dapat kami laksanakan dalam hidup kami. Berkati setiap kami dalam menjalankan aktivitas kami dalam satu hari ini. Tuhan ada bersama dengan kami, memberkati kami, memberikan anugerah-Mu, menguatkan dan mencukupkan setiap bekal hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.